Ulang anjing baru dah. Ending Pak. Satu acan orang mulai diajar. Lampung saya orang ngadu heula sasarangan. Sok saha nu bade mimpin doa. Rapa sok rapa. Tika berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatika ya arhamar rahimin. Tika memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu telepan sawe? Febri. Febri, kunaon Febri? Sakit. Terus Adi? Admi. Admi kunaon? Sakit. Terus? Nah, sesuai pembelajaran 7 poin tingkat istimewa dinten rebo nyaeta pembiasaan mana di Sunda. Nyaeta naon nyaeta pembiasaan anu menerapkan nilai-nilai kesundaan di kehidupan sehari-hari. Nah, saat acan diajar dinten rebo ieu, lagu naon di apal ku hidup? Lagu Manuk Dadali. Nah, orang nyanyi heula sasarengan lagu Manuk Dadali. Besar kampung luhur jauh di kawah-kawah, mebet kencang-kencang namun kaya karina, bersatu bangsa di negara Indonesia. Anak-anak masih ingat dengan nilai-nilai anti korupsi? Masih. Ada berapa nilai-nilai anti korupsi? 9. 9. Mari kita lapalkan bersama untuk mengingat nilai-nilai anti korupsi. 9 nilai anti korupsi. 1. Berani. 2. Jujur. 9. Sederhana. Nah, jadi nilai anti korupsi ada 9. Kita jangan hanya melapalkan atau menghafalnya saja, tetapi kita harus mengamalkannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Siapa yang masih ingat cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Ada yang masih ingat? Kita akan bahas, tapi sebelum kita mulai belajar, Bapak akan terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, nanti kalian harus bisa memecahkan masalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Nah, yang kedua, melalui pemecahan masalah yang dikerjakan secara kelompok, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan bilangan cacah dengan benar. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan membagi dulu kalian menjadi 5 kelompok seperti yang kemarin. Mengerti? Silakan. Sudah dibagi kelompok? Jadi 4 kelompok ya. Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya. Silakan LKPD-nya diberi nama sesuai kelompoknya. Sudah diberi nama semua? Kita simak dulu video tentang materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini, guru akan mengajarkan contoh-contoh soal dan penyelesaian dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini untuk satu-satu ada 10. Soal paling besar ini 75, tandanya negatif, berarti ya. Selesai. Kita coba kerjakan. Nanti. Nah, apabila ini untuk mempermudah kalian ya, jadi apabila tanda bilangan sama, maka langsung dijumlahkan. Tanda bilangan itu ada yang positif dan ada yang negatif. Lihat, apabila tanda bilangan yang sama seperti ini, negatif ditambah negatif. Jadi langsung dijumlahkan. Langsung dijumlahkan 15 tambah 7 jadi 22. Lalu untuk tandanya ditentukan lebih besar yang mana. Kan ini karena ini sama, tandanya negatif semua, jadi hasilnya langsung negatif. Sama yang seperti ini juga 8 dikurang apabila jumlahnya berbeda. Operasi pengurangan menjadi penjumlahan. Jadi 10 dikurang 8 hasilnya 2. Lihat selisih tandanya. Yang mana? Yang lebih besar negatif atau positif? Negatif. Jadi hasilnya negatif 2. Kita lanjutkan lagi videonya. Nah, nomor 6 sampai 10. Kita tulis untuk angka pertamanya sama. Ini juga. Jadi untuk yang pertama tidak berubah bilangannya. Nah, kita lihat catatan ketiga, ubah operasi pengurangan menjadi penjumlahan. Caranya, lawan dari pengurangan itu adalah penjumlahan. Lawan dari positif 13 itu negatif 13. Nah, setelah ini terlihat operasi penjumlahan. Ternyata ini catatan, oh ternyata tandanya berbeda. Satu positif, satu negatif. Artinya selisihkan 13 kurangi 7 hasilnya. Nah, tandanya kita lihat dari sini. Ternyata yang paling besar 13 ini tandanya negatif. Berarti jawabannya negatif 6.
Nomor 7. Jadi yang dua operasi dan tanda bilangannya. Oke. Lawan dari pengurangan itu gimana? Lawan dari negatif 6 positif 5. Kita nomor 8. Lawan dari pengurangan 2. Lawan dari positif 20 negatif 20. Nomor 9. Di sana kalian akan menemukan masalah yang harus kalian pecahkan berdasar secara matematika. Kegiatan 1, kalian ada beberapa soal cerita. Ada 3 soal cerita yang harus kita pecahkan. Siapa yang masih ingat cara menjawab soal cerita? Silakan simak dulu semua ke papan tulis. Perhatikan dulu di papan tulis. Tadi kita sudah mengetahui cara untuk menyelesaikan berbagai operasi bilangan bulat yang memiliki nilai positif dan negatif. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan soal cerita. Yang pertama itu kalian harus mengambil data yang ada di dalam soal. Contoh soalnya nomor 1. Suhu badan anak ketika demam 39. Setelah diberikan obat penurun demam, suhu badannya turun 4 derajat Celcius. Tentukan suhu badan anak setelah diberikan obat. Nah, yang pertama caranya yaitu mengambil data berdasarkan soal. Di sini ada berapa data? Ada berapa ini? Ada 2 data. Yang pertama suhu badan anak ketika demam berapa? 39. Nah, pada saat setelah minum obat turun berapa derajat? 4. Jadi ada 2 data. Nah, terus kita cari di dalam soal ini pertanyaannya yang mana? Pertanyaannya kan tentukan suhu badan anak setelah diberi obat. Apabila sudah menemukan pertanyaan, nah terus kita menentukan konsep matematika yang akan dipakai. Jadi kan di sini itu turun, kita akan kembali ke garis bilangan. Masih ingat garis bilangan? Nah, perhatikan. Di sini suhu badannya awalnya 39 lalu turun 4. Nah, jadi 39 turun itu dijumlahkan apa dikurangi? Dikurangi. Nah, berarti karena dikurangi jadi operasi konsep matematika yang dipilih adalah 39 dikurangi 4. Jadi hasilnya 35 derajat Celcius. Nah, setelah itu langkah terakhir kalian menyimpulkan jawabannya. Jadi suhu badan anak setelah minum obat adalah 39 derajat Celcius. Mengerti semuanya? Cara mengerjakan soal cerita mengerti? Nah, konsep matematikanya dipilih berdasarkan apa? Kalian bisa menggunakan cara yang ada di video tadi. Silakan dilihat soalnya di dalam LKPD masing-masing. Di sana ada 3 soal. Kalian harus menentukan jawabannya dengan menggunakan metode ini. Mengerti? Silakan dilihat di LKPD-nya. Sudah untuk mengisi kegiatan yang ketiga sudah? Sekarang saatnya menuliskan atau mempresentasikan hasilnya ke depan kelas diwakili oleh 1 orang tiap-tiap kelompok. Silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok yang lain menyimak. Diketahui suhu udara di kota Surabaya pada malam hari adalah 22 derajat Celcius. Benar jawabannya? Benar, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan nomor 2. Jawabannya 28 meter. Kedalaman itu berarti positif atau negatif? Negatif berapa? 20 meter. Karena arusnya deras, kapal selamnya dikemanakan? Dinaikkan berapa meter? 8 meter. Nah, jadi posisi sekarang kapal selam yaitu negatif 20 ditambah 8 meter. Nah,
Berdasarkan video yang kita simak tadi, caranya selisih dari 20 dan 8 berapa? 12. Nah, lihat tandanya. Lebih besar yang negatif atau positif? Negatif, berarti di sini tandanya negatif 12 meter. Jadi posisi kapal selam berapa meter? 12 meter. Pas nomor 3 diketahui sebuah bola dilempar ke atas hingga ketinggian 5 meter, lalu jatuh ke sumur, kedalaman berapa? 4 meter. Jadi konsep matematikanya kan 5 meter, terus jatuh itu ditambah atau dikurangi? Dikurangi. Ke dalam itu negatif atau positif? Negatif. Jadi negatif 4. Nah, sama dengan kita cara yang di video kita pakai, kita tulis dulu yang 5. Kebalikan dari negatif apa? Positif. Kebalikan dari negatif 4? Positif 4. Jadi hasilnya berapa? 9 meter. Nah, jadi jarak yang ditempuh bola adalah 9 meter. Ada yang benar jawabannya? Benar. Tepuk tangan untuk yang benar. Mengerti semuanya? Kita simpulkan sama-sama pembelajaran hari ini. Tulis di kolom kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa diambil? Apabila soal cerita, datanya harus lengkap. Terus kesimpulan yang kedua apa lagi? Kita harus memahami pertanyaannya. Yang ketiga, konsep matematika yang dipilih harus benar, sehingga jawabannya benar. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dituliskan harus jelas sehingga kita bisa mengetahui jawaban yang benarnya. Silahkan APD-nya dikumpulkan kembali. Sekarang kita posisi duduknya kembali seperti semula untuk mengerjakan soal evaluasi. Ini ada soal evaluasi yang harus dikerjakan secara mandiri. Diberi nama dulu baru dikerjakan. Silakan ditukar dengan temannya untuk diperiksa, silakan. Nomor 1. Posisi ikan adalah, diketahui posisi ikan adalah negatif 4 meter karena ada di kedalaman 4 meter. Sudah semua dikumpulkan? Yang paling besar itu sama semuanya, Nacita, Kesa, Arintar, dan Jikro. Tepuk tangan untuk nanti yang belum lulus akan dilaksanakan remedial. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Penjumlahan dan pengurangan bilangan bola. Bagaimana cara mengerjakan soal cerita? Yang pertama, mengumpulkan apa dulu? Mengumpulkan data, lalu menegaskan pertanyaan. Yang ketiga, menentukan konsep matematika, dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Nah, nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang perkalian dan pengurangan bilangan bulat. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru tidak? Seru. Mudah-mudahan dengan pelajaran hari ini kalian akan mengetahui cara untuk mengerjakan soal cerita ke depannya. Dan sebelum pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doa? Jadi silakan pimpin doa teman-temannya. Jika berdoa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendapatkan tugas tiket hari ini silakan tiket dulu. Yang tidak mendapatkan boleh langsung pulang.